saya mungkin mau mulai dengan sejarah, dan ekspor dari Australia sebetulnya yang pertama adalah sekitar tahun 17-an, abad ke-18. Jadi dulu setiap tahun menuju akhir tahun orang Bugis Makassar datang ke dua wilayah di Australia. Wilayah sini di daerah Darwin yang sekarang namanya Northern Territory, tapi mereka menamakan Merege, dan ada juga yang sampai ke bagian Australia Barat, pesisir utara, yang mereka namakan kayu Jawa, Kaju Jawi kalau nggak salah. Nah, di sana mereka berteman dan berdagang dengan orang aborigin setempat untuk menampak barang ini, namanya tripang. Barangnya nggak cantik tetapi sangat berharga nanti. Sama juga mutiara. Jadi ada beberapa barang dan mereka kelola di pesisir di sana. Nah, kemudian mereka berdagang dengan orang aborigin, barangkali dijual didagangkan dengan pisau dan barang-barang berharga begitu. Terus kalau sudah diproses dan musim berubah, mereka pulang ke Makassar. Nah, terus barang yang sudah diproses ini, tripang ini dan lain-lain, ekspor terus ke Cina dengan harga yang jelas lebih tinggi. Dan dari Cina mereka bisa mengimpor barang seperti porselen dan barang-barang berharga yang lain. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Tiap tahun ini diproses sampai setelah Australia menjadi negara. Jadi setelah 1901, beberapa tahun setelah itu, pemerintah Australia menutup program ini. Bahkan saya baru baca, ini ada sedikit kenakalan orang bule Australia itu dulu. Kita lihat ini sebagai industri yang menguntungkan. Jadi mereka mau mengusir orang asing dari program, dan bodoh-bodoh orang yang pakai cara begitu. Bisnisnya gagal karena mereka tidak mengerti pasar, tidak punya akses ke pasar. Jadi memang akhirnya industri itu mati. Jadi seharusnya mereka menghormati apa yang sudah dikembangkan dan semua wisdom dan kapasitas yang sudah dikuasai oleh mitra-mitra dagang dari Makassar dulu. Nah, kalau kita lihat masuk ke era modern, ekspor antara Australia Indonesia, kita lihat mulai dengan barang, ekspor barang. Nah, selama beberapa tahun ada surplus ekspor barang ke Indonesia. Iya, jadi waktu ini sampai Australia punya surplus, tapi sekarang ini mulai menipis sedikit. Dari segi ekspor jasa, sejak 12 tahun lalu Indonesia mempunyai surplus dengan Australia dari ekspor jasa yang sangat luar biasa. Mayoritas dari surplus ini itu sumbernya dari pariwisata Australia. Sebelum COVID, setiap tahun sekitar 1,4 juta orang Australia berlibur ke Indonesia. Ke Bali tepatnya ya? Iya, ke Bali, tapi barangkali ada mungkin 10-20% yang juga berani meninggalkan Pulau Dewata dan masuk ke dan ada satu orang yang nyasar di Jakarta, Pak Kevin. Ada satu yang nyasar di Jakarta. Jadi kita lihat perkembangan. Nah, kalau di segi ekspor ini yang jadi sangat menarik, mungkin kita bisa membahas nanti. Ini berkaitan dengan industrialisasi di Indonesia yang mulai betul-betul berkembang cepat pada akhir 1980-an. Menjadi sangat menarik dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat itu. Nah, kalau kita melihat apa yang kita ekspor secara lebih mendetail, saya mengalihkan ini data saya dari namanya ABS, tapi bukan asal Bapak senang, tapi dari Pusat Data Statistik Australia. Kebetulan sumber mereka juga dituangkan dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Jadi ekspor Indonesia ke Australia paling besar pariwisata.
itu bernilai 28 triliun rupiah per tahun. Ini datanya sekitar tahun anggaran 2019-20, jadi sebelum COVID. Jadi 28 triliun, jadi besar sekali. Ini pikir perdagangan. Kemudian hasil minyak, emas, padahal Australia punya banyak emas, jadi saya agak bingung kenapa Australia mengimpor emas dari Indonesia, padahal Australia juga punya banyak emas, tapi banyak emas diimpor, sekitar 3 triliun. Terus yang menarik ini saya belum lihat, jadi mungkin ada ekspor baru, tembakau olahan. Jadi padahal ada jihad besar dari pemerintah, dari masyarakat Australia untuk mengurangi penggunaan rokok atau banyak propaganda kepada anak jangan rokok dan lain-lain, kesehatan masalah kesehatan. Tapi nampaknya tembakau tiba-tiba menjadi barang ekspor. Mungkin petani tembakau sudah cukup pulih di Australia mungkin. Terus masih ada sedikit minyak mentah dan pengangkutan ini mungkin banyaknya Garuda. Jadi banyak membawa orang pulang balik dari Garuda. Nah, sisa dari semua barang-barang dan jasa yang lain sampai 36 triliun. Jadi total 82,5 triliun perdagangan dari Indonesia ke Australia. Nah, yang diimpor paling tinggi pendidikan. Jadi anak-anak Indonesia yang jadi ilmu di Australia itu ekspor paling besar. Terus minyak mentah. Jadi meskipun Australia mengimpor dari Indonesia minyak, dia juga mengekspor. Bahkan sekarang mengekspor lebih banyak. Ada bentuk minyak yang jelas berbeda. Jadi yang ada yang lebih asin dan lain-lain. Jadi semua itu masuk ke dalam diproses menjadi perlu perpaduan untuk kualitas minyak mau disebut. Berikutnya hewan hidup khususnya sapi itu masih sangat besar. Untuk kemarin Lebaran Haji itu, Pak Kevin. Antara lain, iya betul. Jadi untuk menstabilkan harga dalam. Terus batu bara ini agak lucu, tapi mungkin karena pasar batu bara besar Australia sekarang ditutup, jadi Indonesia mengambil pasar Australia ke negara ketiga, jadi mungkin Indonesia juga perlu batu bara karena banyak pembangkit listrik di Indonesia sekarang semua bersumber dari batu bara. Kemudian gula maru itu sebetulnya gula. Jadi kebetulan saya asli dari satu wilayah pedesaan di Australia dan produk unggulannya gula sama sapi. Jadi mungkin banyak di situ berasal dari kampung saya. Ya. Sebentar Pak Kevin, ini menarik, saya potong dulu nih. Tadi Pak Kevin sampaikan berasal dari desa di Australia. Nah, ini karena kita kan di TV desa nih. Mungkin secara umum pikirannya di Australia memang ada desa nih Pak Kevin. Atau mungkin orang di sana dibilang kota kecil. Jadi kalau tempat saya hanya 2.000 orang. Jadi kalau di Indonesia pemukiman 2.000 orang itu jelas disebut desa kan. Tapi di sana itu masih disebut kota kecil padahal penduduknya 2.000 orang. Dan beberapa orang yang tinggal di situ anak-anak petani atau peternak itu kami bersekolah bersama. Jadi SD saya itu kan penampungan buat semua komunitas yang betul-betul hidup dari pertanian. Tapi sama ya Pak Kevin ya, tadi tetap di pedesaan di Australia juga pertanian itu menjadi satu hal yang utama ya Pak Kevin? Ya, jadi kekuatan ekonomi itu bersumber dari situ. Meskipun orang yang tinggal di kota kecil itu ya dia kerja di toko, dia kerja di sekolah, dia kerja di rumah sakit, macam-macam jasa-jasa yang lain. Tapi memang hidup matinya itu karena kekuatan ekonomi yang di sekitarnya. Jadi anak-anak yang belajar di sekolah atau petani-petani, dia mau beli barangnya, dia jelas datang ke kota kecil. Jadi saya rasa hubungannya agak mirip, walaupun mungkin persentase penduduk di kota kecil itu yang tidak bertani atau beternak itu lebih besar mungkin di Australia. Tapi ekonomi ini memang sangat bergantung kepada kesehatan sektor pertanian dan peternakan sekitar dan kehutanan sedikit juga. Dan terakhir ada beberapa orang Indonesia yang suka
berwisata ke Australia juga. Jadi lama-kelamaan mungkin pariwisata kita mungkin akan berimbang, mudah-mudahan dengan perkembangan dan kemakmuran Indonesia seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini antara sektor pertanian, manufacturing, pertambangan jasa, sebetulnya masih banyak yang dari sektor primer, dari pertanian atau peternakan dan pertambangan merupakan andalan antara kedua saat. Nah ini saya juga sangat concern mungkin karena latar belakang dengan perkembangan sektor koperasi. Nah saya selalu sebetulnya sedih karena bagi saya koperasi di Indonesia sama sekali tidak main peran sebagaimana sebisanya. Dan saya juga karena pengalaman saya tahu bahwa koperasi tidak harus identik dengan golongan lemah. Saya ingat sekali waktu saya kecil kalau saya beli susu atau keju atau es krim atau krem itu hanya dari koperasi. Saya tidak tahu bahwa bisnis bisa bikin barang seperti itu. Saya pikir itu semua dari koperasi sampai diekspor. Barang yang mereka bikin sama seperti pengalengan nanas, petani nanas, ya dia juga punya koperasi yang menghasilkan pengalengan nanas sampai mau diekspor ya terserah. Tapi koperasi main peran yang sangat kuat sebagai penggerak roda ekonomi dan pencipta kemakmuran. Nah akhirnya di sini orang pikir bahwa koperasi bisa jadi penanam modal asing. Nah saya mau kasih contoh, sebetulnya di Indonesia ada. Ini pabrik terigu di Makassar. Pemegang bukan saham tapi saham, maaf. Pemegang saham termasuk koperasi petani gandum dari Australia Barat. Jadi ini ada koperasi petani bikin gandum dari Australia Barat, tapi mereka menghimpun dana dan mereka menjadi pemegang saham di satu pabrik terigu besar ini. Nah, untuk mereka ada manfaat karena pabrik terigu pasti menguntungkan, jadi dia bisa bagi. Tapi dia juga punya pasar kalau dia mau mengekspor gandumnya. Tetapi pabrik itu udah mandiri. Jadi kalau gandum Australia terlalu mahal, ya udah saya beli dari Rusia atau dari Ukraina. Tapi kalau harganya bagus dan mutunya cocok, ya dibeli juga. Tapi buat Indonesia yang menarik, negara ini tidak menghasilkan, saya cukup yakin, 1 kuintal gandum tidak dihasilkan di Indonesia. Tetapi Indonesia mengekspor hasil olahan gandum. Nah, kita semua tahu mengenai Indomie sebagai produk global. Bahkan Indomie itu sebetulnya menjadi disamakan harga dengan mie goreng, Indomie. Tapi selain itu, dari pabrik ini mereka mengekspor terigu untuk dijadikan roti. Jadi terigu diekspor dari negara yang tidak menghasilkan gandum. Nah, terigu itu diekspor ke negara seperti Filipina atau Vietnam. Nah, selain dia juga menjadi andalan untuk Indonesia Timur. Dan ini sebagian besar itu muncul dari satu koperasi di Australia Barat. Sampai dia punya peran di Makassar dan sampai itu bisa menjadi lokasi ekspor. Nah, ada contoh lagi yang muncul. Tadi saya menyebut ada pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 80-an dengan industrialisasi skala besar. Ini ada contoh lagi. Australia dia menghasilkan kapas. Setahu saya Indonesia tidak kopi. Setahu saya Indonesia tidak banyak menghasilkan kopi. Tapi kopi diekspor dari Australia, diekspor ke pabrik di Indonesia, dikelola menjadi kain, menjadi fashion, menjadi benang-benang, dan itu bisa diekspor ke dunia. Jadi ada proses di Indonesia dijadikan pusat pengelolaan dan nilai tambah, terus di sana bisa mengglobal dan mengekspor ke dunia. Jadi banyak hal itu yang terjadi. Itu konsep yang pemerintah Indonesia sekarang banyak membahas konsep powerhouse. Nah ini konsepnya dalam nyata bahwa Indonesia mengambil satu barang, jangan barang mentah barangkali, dia kelola, jadi ada nilai tambah dari
processing, dan dia ekspor, dan dia jelas dapat sumber devisa jauh lebih besar kalau dia ekspor produk yang jadi daripada dia harus membayar barang impor, barang mentah. Nah, ini bukan ide baru. Tadi Pak Haris menyebut konsep Indonesia harus menjadi ekspor. Nah, kalau kita memikirkan negara Indonesia, memang ini wilayah yang super strategis karena melintas kawasan di mana-mana. Dan lokasinya sangat strategis secara kekuatan ekonomi global sejak zaman dulu. Iya, iya. Jadi kita ada di Indonesia. Dan Australia kalau mau kemana-mana harus lewat Indonesia ya? Lewat Indonesia, betul Iya. sekali. Dan kalau dia mau ekspor dari Cina atau dari Jepang, mau ekspor ke Afrika atau Eropa, ya dia harus melalui Selat Malaka kan. Jadi sangat strategis pusat perlintasan, dan tidak mengherankan semua itu masuk ke Indonesia. Jadi apakah itu barang atau barang itu seperti agama, jadi semua Indonesia menjadi tempat kelewatan. Barangkali barangnya diterima, barangkali ditolak, barangkali biasanya dikelola. Jadi apa yang masuk dari luar itu di Indonesia kan. Jadi ada nilai tambah dari sini. Apa itu produk fisik atau produk filsafat sampai agama. Jadi Nusantara itu punya arti yang bagi saya sangat dalam. Nah, kita lihat pada masa berbeda tetap punya peran strategis. Jadi abad ke-18, 19, hubungan Eropa-Asia, Indonesia di tengah. Pada abad ke-20 kan Asia juga kan menuju akhir. 21 Laut Pasifik. Jadi abad ini kawasan lautan Pasifik akan menjadi pusat, atau sudah menjadi pusat gerakan ekonomi global. Abad ke-20, saya yakin kawasan lautan Hindia akan menjadi sangat penting secara ekonomi global. Dengan bangkitnya negara-negara di Afrika dan juga perkembangan di India. Nah, Australia dan Indonesia melintas kedua lautan Pasifik dan lautan Hindia. Jadi bersama-sama, khususnya apalagi Indonesia, tapi Australia juga, padahal dia agak-agak di di pojok dari kedua posisinya, tapi memang berhadapan dengan pusat kekuatan ekonomi global. Jadi memang ini ada satu keuntungan luar biasa yang sebetulnya kita miliki bersama, dan bersama-sama harus kembangkan bersama. Nah, untuk berdagang harus ada aturan main. Kalau tidak ada aturan main, yang namanya hukum rimba. Kita punya beberapa mekanisme dan beberapa perjanjian perdagangan atau aturan perdagangan. Kami bersama-sama ikut, misalnya di World Trade Organization, kami juga anggota. Ada juga perdagangan antara ASEAN, Australia sama Selandia Baru untuk perdagangan bebas. Antara Australia dan Indonesia khusus yang baru-baru diterapkan sejak tahun lalu, ada Comprehensive Economic Partnership Agreement, jadi CEPA. Ini sangat-sangat krusial dan bisa menjadi fondasi untuk pertumbuhan perdagangan kita pada masa depan. Untuk membahas dan sebagai forum untuk memperbaiki, kita punya APEC. Dan terus sebagai negara yang mengekspor barang agriculture yang banyak sekali didiskriminasikan di pasar negara maju, kami juga anggota KNSQ. Jadi untuk membahas kira-kira bagaimana kita bisa menekan Jepang atau Eropa atau Amerika supaya mereka lebih adil dalam hal perdagangan barang agriculture. Nah, selain itu kita masih punya ranah sendiri. Jadi ini perjanjian bilateral yang Australia sudah punya dengan beberapa teman. Indonesia juga punya beberapa perjanjian yang tidak dinikmati Australia. Nah, mungkin khusus dari sini, mungkin kita bisa mengandalkan ini supaya bisa saling membantu. Nah, saya juga pernah ditanyakan oleh teman dari sektor pertekstilan Indonesia, apakah Indonesia yang biasanya dengan Amerika sebetulnya hanya punya di Iswap yang agak rentan
dengan pemblokiran tahun kan. Jadi memberi fasilitas untuk pengekspor pakaian tekstil Indonesia ke Amerika, tetapi itu sepihak. Jadi besok Amerika bisa bilang, ya udah deh, saya lebih ke Vietnam tahun ini. Jadi sedikit rawan, jadi tidak terlalu kuat sebagai fondasi. Tapi kebetulan Australia Amerika punya perdagangan terbuka. Saya pernah ditanyakan oleh teman di sini, apakah kami bisa menggunakan ini untuk mengekspor pakaian kami ke Amerika supaya lebih aman? Dan jawaban rupanya iya. Jadi ada mekanisme, tapi dari segi Australia harus untuk memenuhi syarat sebagai ekspor dari Australia perlu ada impor, misalnya pakai wool dari Australia, pakai cotton dari Australia, atau pakai desain atau apa. Jadi ada nilai tambah dari Australia. Sebetulnya Indonesia bisa mengamankan ekspor pakaian dia melalui proses seperti itu. Jadi saya rasa ini bisa membuka banyak peluang untuk mencari jalan baru untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Jadi bukan hanya ekspor gue ke Lulu, ekspor gue ke apa, tapi lebih besar daripada itu. Bagaimana kerjasama untuk menyerbu pasar yang jauh lebih besar di kawasan kita dan sampai ke global. Tadi saya pikir inilah kesempatan luar biasa buat kedua negara ini untuk menggairahkan hubungan bisnis yang selama 20 tahun ini agak, saya nggak bilang lesu, tapi agak sepi dibanding dengan potensi. Jadi sekarang saya rasa perkembangan baru ini betul-betul bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan. Karena sebagai tetangga, biasanya negara bertetangga banyak berdagang, itu kan normal. Tapi mengingat begitu dan ekonomi kita berdua cukup besar, nilai perdagangan masih agak kecil dibandingkan dengan potensi. Jadi mudah-mudahan kita bisa sangat mendongkrak perdagangan dan hubungan juga pertukaran orang. Maksudnya orang Indonesia bisa dapat kesempatan belajar atau bekerja, atau mudah-mudahan juga anak Australia juga bisa dapat kesempatan untuk mendapat pengalaman di sini. Jadi membangun hubungan antara orang yang menjadi fondasi untuk membangun bisnis yang kuat. Karena kepercayaan itu sebetulnya inti kalau mau membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan, bukan hanya sekali dagang selesai, tapi untuk sesuatu yang berkah. Dasar kepercayaan itu sangat-sangat penting. Jadi itu hanya bisa dibangun secara fisik, agak sulit dibikin melalui Zoom atau sekali-sekali email, tapi kalau ada kesempatan untuk saling melihat menatap mata, saya rasa itu sangat menguatkan. Cuma itu masa depannya begitu. Saya pikir itu pemaparan sudah sampai ke situ.